Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Gokes. Selamat datang di program talkshow kesayangan kita, Gokes Broadcast Your Story. Kali ini bersama saya Natasha Distata yang akan menemani Anda berbincang tentang arah dan peta jalan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau. Nah Sobat Gokes, kalau kita bicara tentang ekonomi kerakyatan, satu kata yang tidak pernah lekang oleh waktu adalah koperasi. Nah hari ini mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah Koperasi Merah Putih, di mana ini merupakan salah satu program pemerintah yang ditargetkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak hanya itu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga merupakan wujud akselerator kedaulatan pangan dan juga energi yang sejalan dengan agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana sih fondasi awal yang membentuk koperasi ini, kemudian seperti apa implementasinya di lapangan dan juga bagaimana arah strategis ke depannya. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber untuk berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama di sini ada Bapak Ricky Rionaldi SSTP MSI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau. Selamat sore Pak Ricky. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ta? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Sore, Sobat Gokes dimanapun berada. Saya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang kedua ada narasumber kita di sini ada Pak Dodi. Pak Dodi ini merupakan Ketua Pengurus Koperasi Merah Putih di Kelurahan Airaja. Selamat sore, selamat datang Pak Dodi. Selamat sore, Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, terima kasih pada kedua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Semoga dalam keadaan sehat dan juga siap berbagi insight bersama Sobat Gokes semua ya. Langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama. Nah, di segmen yang pertama ini kita akan membahas terkait fondasi dan juga peta jalan koperasi desa atau kelurahan. Langsung saja nih ke Pak Kadis ya Pak ya. Ya. Bagaimana sih Pak kondisi pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa atau kelurahan se-Kepulauan Riau saat ini? Iya, Sobat Gokes. Alhamdulillah ini saya bisa silaturahim dengan Pak Dodi selaku Ketua Koperasi Kelurahan Airaja Kota Tanjung Pinang yang memang Koperasi Airaja ini termasuk penerima dana hibah ya dari Pak Gubernur. Pak Gubernur. Jadi setelah rapat koordinasi pertama di tahun lalu 2025, Provinsi Kepulauan Riau menyatakan komitmen untuk mendukung Astacita, termasuk di dalamnya Desa Kelurahan Merah Putih seprovinsi Kepulauan Riau. Berjalan dari itu, kemudian di bulan Mei, Juni, Juli itu kita persiapan untuk badan hukum seluruhnya. Alhamdulillah hadir 407 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian ada satu mokaf percontohan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bintan, Koperasi Desa Kuala Sempang, Kecamatan Serik Kuala Lobang, Kabupaten Bintan. Dan satu lagi ada penerima hibah, dia ada 3 sekepria yang jadi percontohan nasional dan percontohan kepri di Sungai Lumpur, Kabupaten Lingga ya. Dan memang ini menjadi ajang saya bisa banyak mendapat input dan masukan setelah berjalan 1 tahun lebih seperti apa kondisinya. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, kepada Sobat Gokes, GoTV, di mana hari ini sudah berdiri ada 15 bangunan fisik yang oleh pemerintah melalui Danantara yang dibantu oleh TNI di setiap kodim di Provinsi Kepri membangun gerai bangunan yang cukup representatif. Dan untuk Kepri sudah 15 unit terbangun 100%, menuju ke proses itu ada sekitar 47. Di tahun ini ditargetkan sudah akan terlihat signifikan fisik-fisik itu di lahan-lahan yang memang asetnya sudah fix and clean ya.
Lalu di Tanjung Pinang ini khususnya ibu kota provinsi ada 2 yang sudah 100% menuju 18 karena di Tanjung Pinang ini ada 18 kelurahan. Air Raja ini Sobat Gokes, kelurahan yang belum berdiri gedung gerainya, tapi aktivitasnya sudah mulai duluan. Karena mereka mendapatkan dukungan dana hibah dari Pak Gubernur untuk katakanlah latihan ya Pak, latihan berbisnis. Agar dalam perjalanannya bisa dievaluasi untuk nanti semua kendala plus minusnya bisa kita kaji lebih mendalam, untuk yang bagus kita ambil sebagai sukses story, yang kurang-kurang itu kita bisa analisa lebih mendalam untuk juga dipelajari dan dicari solusinya bagi penerapan di koperasi merah putih lainnya. Gitu. Begitu kira-kira Tata. Oke. Kalau begitu kita beralih ke Pak Dodi nih Pak. Boleh diceritain sedikit nggak Pak, bagaimana sih proses pembentukan koperasi merah putih di Kelurahan Air Raja? Maksudnya kan tadi kan diceritakan Pak Kadis kalau misalkan bangunan fisiknya belum ada nih Pak, tapi udah berjalan. Nah itu gimana nih Pak awalnya? Boleh diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari awalnya berdirinya koperasi Air Raja itu, memang kita dihubungi oleh Pak Lurah untuk mengadakan pertemuan di Kelurahan Air Raja. Dari situ kita diarahkan Pak Lurah karena ada program strategis nasional mengenai koperasi merah putih di tiap kelurahan. Jadi kita disuruhlah istilahnya berkumpul membentuk suatu organisasi koperasi atas nama Kelurahan Air Raja. Dari situ kita diarahkan Pak Lurah, yang wajib itu katanya pengurusnya ada 5 orang dan 3 orang sebagai pengawas. Jadi dalam pertemuan itu kita dikumpulkan sebanyak lebih kurang 40 peserta dari Kelurahan Air Raja untuk membentuk suatu organisasi koperasi merah putih Air Raja. Dari situ juga kita diarahkan untuk tanggal 4 Juninya kita dikumpulkan lagi oleh Lurah untuk betul-betul membentuk suatu koperasi merah putih Air Raja itu, dan juga didampingi oleh Dinas Koperasi Kota. Udah waktu di Kota diarahkanlah gimana proses membentuknya koperasi merah putih. Dari proses itu kita menerima arahan, sesudah arahan itu disampaikan oleh Dinas Kota Tanjung Pinang Koperasi, terus kita disuruh istilahnya berembuk membentuk koperasi merah putih. Dari kita berembuk bersama dengan lebih kurang 40 yang hadir untuk memilih 5 pengurus koperasi merah putih, baik itu ketua, sekretarisnya, bendahara, unit usaha dan unit anggota, dan 3 orang sebagai pengawas. Jadi kita berembuk penuh, terpilihlah 5 orang itu keluar dari antara forum yang 40 orang itu, terpilihlah 5 orang sebagai pengurus awalnya. Termasuklah saya sebagai ketuanya, Pak Dodi, dan ada sekretarisnya Pak Usmanto namanya, bendaranya Ibu Ida, dan unit usahanya ada Pak Mansur namanya, dan maka anggotanya ada Ibu Eka. Dan juga sebagai pengawasnya yang bertanggung jawab penuh Pak Lurah sebagai CEO, dan 2 wakilnya. Yang wakilnya itu ada Pak Samsul sama Pak Edi. Sesudah terbentuknya itu dalam rapat itu, kita dikumpulkan lagi untuk disampaikan arahan dari Ibu Kadit Provinsi Kota untuk membuat itu akte notaris. Diarahkan langsung hari itu juga sore, diarahkan langsung siapkan akte notaris, dan notarisnya ditunjuk itu sebagai untuk Air Raja itu Ibu Elizabeth Ida yang di Komplek Bintan Center blok nomor 29. Di situ kita disuruh melapor bahwa kita membentuk
akte notaris Koperasi Merah Putih. Nah, sudah kita melaporkan berkas, kita terus 2 harinya selanjutnya kita dikumpulkan lagi, kita diarahkan lagi Bu untuk membuat badan hukum lagi ke Menkumham. Nah, kita buatlah ke Menkumham, kita lapor secara online ke Menkumham. Nah, sudah kita lapor, kita buat. Tanggal 5-nya keluarlah surat dari Menkumham bahwa kita diterima menjadi salah satu koperasi Merah Putih, Bu. Nah, disitulah mulai berjalan. Nah, setelah berapa hari berikutnya pertemuanlah di Wali Kota Tanjung Pinang untuk peresmian seluruh koperasi Merah Putih sekota Tanjung Pinang. Dari yang disampaikan oleh Pak Wali, Pak Lis Haji Firmansyah. Di situ juga saya baru terkejut bahwa Air Raja ini mendapat dana hibah, Bu. Nah, dari waktu pertemuan terakhir di gedung Wali Kota, Bu, sama Pak Haji Firmansyah. Sudah disampaikan di situ sama Pak Haji Firmansyah sebagai Wali Kota. Terus saya disuruh urus lagi, Bu, berkas ke provinsi, melapor ke provinsi, menyiapkanlah berkas-berkas yang diharuskan untuk mendapatkan dana hibah itu, Bu. Nah, sampai sekarang berjalan, akhirnya dapatlah dana hibah itu untuk Air Raja, Bu, yang saya kelola sekarang ini. Oke. Tapi sebelum sampai ke proses-proses itu ya Pak ya, kalau boleh tahu gimana respon masyarakat setelah tahu akan pembentukan koperasi ini di sana, Pak? Sebetulnya respon masyarakat itu cukup besar, Bu. Sama selama ini kan memang masyarakat itu kan taunya koperasi itu hanya ya koperasinya ojol-ojol gitu. Mereka taunya ada uang, ada gitu. Sekarang mereka mau koperasi itu ada dasarnya, Bu. Mereka mau punya simpanan, punya simpanan wajib, simpanan pokok, bergerak bersama di bidang koperasi untuk memajukan koperasi, Bu. Nah, itu aja, Bu. Niatnya bagus, Bu. Untuk masyarakat Air Raja ini niatnya cukup bagus. Mendukung semua. Apa kegiatan kita itu mereka mendukung, Bu. Oke. Berarti responnya baik ya, baik, Pak ya, sampai sejauh sangat ini ya, baik, Pak ya. sampai Nah, oke, kita balik lagi ke Pak Riki nih. Kalau kan tadi melihat respon dari masyarakat ternyata cukup baik ya, Pak ya. Yeah. Nah, soal keberlanjutannya itu tentu kan perlu arah yang jelas. Apakah sampai saat ini tuh sudah ada peta jalan khusus yang disiapkan untuk memastikan bahwa koperasi ini tuh bisa tumbuh secara merata dan juga berkelanjutan, Pak? Ya, memang Sobat Gokes, PR-nya masih banyak ya. Jadi setelah pembangunan ini, itu memang di awal tahun ini kita sama-sama sadari, pemerintah, itu kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, bahkan dalam rapat-rapat tertentu hadir kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, di mana kolaborasi antar institusi lembaga itu termasuk di dalamnya ada BUMN, perbankan, himbara khususnya, itu masih perlu dioptimalkan lagi. Karena yang digerakkan ini adalah sumber daya yang memang berasal dari desa dan kelurahan. Jadi seperti Tanjung Pinang dan Batam, itu karakternya juga berbeda. Jumlah penduduk juga menjadi satu kalkulasi perhitungan. Belum lagi kita bicara bagaimana dengan kondisi di kabupaten kota. Seperti misalnya Bintan dengan Anambas, lalu ada lagi karakter yang Natuna. Kita karena Kepri ini memang cukup luas, sangat luas, terhubung dengan laut, di mana pulau-pulau itu 407 koperasi Merah Putih se-Kepri itu jumlah penduduk di pulau yang berpenghuni itu pulaunya ada 394. Artinya mengurusi masyarakat perkoperasian yang ada di pulau-pulau besar maupun kecil itu harus pendekatan kepada lebih kurang 394 pulau. Dan beda-beda karakternya lagi, betul, Pak. Beda-beda potensinya juga. Jadi saya malah ingin setelah latihan ini menerima hibah dari Pak Gubernur, didukung penuh oleh Pak Wali Kota Tanjung Pinang,
saya ingin mendapatkan informasi nih sebenarnya apa kendala, tantangan, persoalan dan seperti apa kondisi kenyataan di lapangannya, lalu bagaimana kita mencari formulasi untuk menjadikan itu sebagai strategi untuk membangkitkan ini. Oke. Nah, kalau untuk proses awalnya sendiri, berarti kan tadi kan kita sudah berbicara soal fondasi dari sisi dinas ya Pak ya. Kalau dari sisi koperasinya sendiri, apa sih Pak tantangan terbesar dalam mengajak masyarakat nih untuk bergabung ke dalam koperasi? Karena kan kita tahu istilahnya banyak sekali informasi yang kita dapat dan di masyarakat kan pasti juga banyak sekali apa ya informasi yang mereka terima sehingga mereka apakah ini benar tidak, valid tidak, kayak gitu Pak. Untuk mengajak masyarakat itu bagaimana tantangannya? Sebetulnya untuk mengajak tantangan masyarakat itu memang agak sulit Bu. Agak sulit, saya juga sudah coba memasuk berapa perumahan lah, berapa tempat. Memang agak sulit. Mereka beranggapan bahwa koperasi itu hanya sekedar minjam uang. Hanya itu aja, minjam uang. Kalau kita ajak, kita cerita lah masalah tujuan koperasi itu apa, gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa, kegunaan untuk kita sebagai warga negara. Mereka dengar uang ada, uang cuma pokok yang wajib, mereka udah mulai agak itu Bu, mukanya udah mulai berubah. Soalnya kita mau ngambil uangnya gitu Bu, padahal tidak. Itu untuk modal mereka sebetulnya Bu. Mereka menabung ke kita. Nanti mereka waktu mereka tidak menjadi anggota pun kita pulangkan dana itu. Tapi mereka merasa mereka mungkin berasa selama ini mungkin sama ojol pinjam duit, ada datang duit atau nggak ada duit gitu Pak. Jadi kalau kita ketemu gitu banyak koperasi, mereka rasanya gini, ada gimana rasanya, oh kok nggak dapat duit lah, harus nabung dulu, harus bayar uang sama pokok dulu, simpan wajib dulu begitu Pak. Jadi mungkin karena kurang sosialisasi atau gimana itu jadi bingung saya di lapangan saya masuk kena. Jadi saya masuk di perumahan paling kuat dapatnya 1 orang. Itu tuh yang betul-betul mau ikut Pak. Yeah. Yang kita bujuk ini juga kadang, ya Pak nantilah kita anu lagi, nanti saya suruh ke kantor gitu Pak, ke gerai. Mereka juga nanyanya datang minjam lagi itu bentuknya Pak. Ada bisa pinjam duit tak? Gitu tujuannya Pak. Itulah keluhan kita di lapangan menghadapi masyarakat. Saya sudah masuk ke perumahan Bukit Galang, kemana gitu kan. Coba mencari lah Pak, untuk sebagai anggota koperasi, menambah anu lah Pak, anggota koperasi kita kan ada gerai, ada anggota Pak. Nah, mencari anggotanya agak berat di lapangan Pak. Memang mungkin mindsetnya sudah berubah nih. Selama ini kan operasi ini tidak ada Pak. Tiba-tiba muncul dengan koperasi yang baru ini Pak, mindsetnya mungkin berubah. Mereka juga tahunya ada orang datang, ada duit bisa dipakai, langsung gitu biasanya. Jadi kalau kita bilang lah bergabung dulu kita koperasi dengan syaratnya hanya itu aja, KTP, jangan simpan wajib 5 pokoknya tidak besar sebetulnya. Berapa? 50.000 Pak, dengan cuma bulannya 25.000 Pak. Itu kecil loh sebetulnya, untuk daripada mereka pinjam ke penjol tuh udah potongnya 20% kita bilang. Nah, pinjam 180 dapatnya kita bilang. Tapi mereka itu kena instan lah istilahnya, zaman sekarang itu instan. Lebih milih yang instan. Nah, instan gitu, itulah kesulitan di lapangan itu. Untuk saya sebagai ketua masuk sendiri pun agak kesulitan di situ aja. Oke, berarti Pak Riki langsung dapat langsung nih. Di lapangan ternyata seperti itu. Berarti balik lagi ke Pak Riki nih Pak. Bagaimana sih pemerintah memastikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini tuh nggak sekedar terbentuk nih, tapi juga ikut aktif dan juga produktif. Karena kan tadi kita barusan dengar sendiri dari Pak Dodi ya, bahwa kenyataannya awalnya kayak gitu, kesulitannya seperti itu. Gimana Pak? Memang Pak Dodi dan Sobat Gokes ya, ini ada setidaknya 7 perhatian kami ya. Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau tentunya nanti berkolaborasi dan bekerja sama dengan dinas yang membidangi urusan koperasi di kabupaten kota. Jadi pada tahun 2026 ini itu ada setidaknya 7 poin yang menjadi perhatian kami. Pertama itu kondisi hari ini kita itu sedang fokus di bangunan. Iya, betul. Di bangunan. Kemudian yang kedua, bagaimana sumber daya manusianya itu mulai dari persoalan manajemen usahanya, keuangan koperasinya, dan operasional hariannya itu kita dampingi dengan sistem. Itu juga menjadi poin yang harus
kita intervensi bersama. Kemudian kalau udah kayak Air Raja ini ada aktivitasnya, itu ada cash flow, ada produk yang sudah didisplay dan dijual kepada masyarakat. Itu memang mestinya operasionalnya tidak boleh berhenti. Ya. Semangatnya nggak boleh turun. Betul. Nah, ini Pak Dodi harus tetap semangat ya. Iya, tetap. Kemudian kepada anggota yang sudah aktif itu kita kasih motivasi terus. Kepada yang belum aktif, dia biasanya mau daftar pun enggan karena begitu ada simpanan pokok, simpanan wajib, wah kirain Langsung seperti dapat gitu. Iya, ini gitu. udah ini pemahaman ini harus pemahaman pelan-pelan. ini kita rubah Iya. lagi. Itu. Kemudian yang kelima adalah memang kebanyakan itu terlalu bergantung dengan pemerintah. Ini juga hal yang menjadi PR bagi kita supaya kita ada wujud kemandirian secara bertahap. Kemudian yang keenam, sebenarnya potensinya itu belum terhubung kepada potensi ekonomi lain di kelurahan atau di desa. Misalnya Koperasi Merah Putih itu terhubung kepada petani atau kepada nelayan atau kepada UMKM misalnya ya. Ini juga menjadi kesadaran ketua atau pengurus untuk bisa mengkonektivitikan semua hal yang sudah dimulai kepada lini-lini lain. Yang terakhir adalah memang harus dibuat target dan arah nih Pak Dodi. Iya. Targetnya apa dan arahnya kemana? Karena sudah ada dana awal sebenarnya yang bisa digelontorkan gitu. Jadi sabar ya Pak Dodi. Ini bertahap dan memang mestinya bisnisnya ini harus saran saya kepada yang sudah terhimpun dalam koperasi, kita tunjukin bahwa ini profit, ini menguntungkan. Setidaknya kalau mau belanja bahan pokok bahan penting bisa didapat dengan mudah di gerai koperasi dan harganya itu sama atau malah ada beberapa yang lebih murah daripada pasar atau swalayan ya atau swalayan modern itu. Jadi pendekatan Pak Dodi dan pengurus kepada calon anggota yang ada di masyarakat Kelurahan Air Raja itu memang yang duluan harus dipromosikan adalah kalau bergabung untungnya apa. Misalnya harus dibuat catatan tuh saat kita mensosialisasikan untungnya warga Kelurahan Air Raja kalau mendaftar jadi anggota Koperasi Merah Putih, disebut 1 apa, 2 apa, 3 apa. Itu barangkali yang bisa menjadi penguatan agar mereka mau menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib supaya putaran koperasi menjadi lebih besar begitu ya Pak Dodi. Ya, betul. Dan bisnis-bisnis yang berpotensi juga bisa dikembangkan. Oke, berarti fokusnya ke 7 poin tadi gitu ya Pak ya? Betul. Oke, kalau begitu. Oke Sobat Gokes, itu tadi hasil diskusi kita di segmen yang pertama terkait fondasi dan juga peta jalan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jangan kemana-mana karena kita akan lanjut di segmen yang kedua untuk membahas terkait implementasi dari Koperasi Merah Putih ini. Tetap di Gokes, Broadcast Your Story. Karimun, salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang termasyhur di pelosok negeri. Kota yang penuh keramahan dengan berbagai etnis yang selalu rukun juga kerap dijuluki Karimun Berazam. Berbagai alternatif dapat menjadi pilihan sebagai pintu masuk bila Anda ingin ke Karimun.
Dengan posisi yang berada di perbatasan negara tetangga, Karimun juga menjadi jalur internasional serta penghubung antara Pulau Sumatera ke kawasan Indonesia lainnya. Jika berada di Karimun, makna akan sejarah menjadi nilai yang tinggi sebab terdapat khas bangunan tua sebagai bukti peradaban terjadi di kota ini. Selain itu, kulinernya juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bagaimana tidak, ada beragam kuliner lokal yang mampu memanjakan lidah sobat wisata. Mau tahu apa saja kuliner yang menjadi ciri khas dan selalu dirindukan bagi wisatawan jika berkunjung ke Karimun? Yuk Sobat Enjoy Karimun, kita hangout bareng! Selain memanjakan lidah, kita jadikan momen indah ini sebagai suatu hal yang selalu dirindukan. Wah Sobat Kuliner, kebetulan banget nih di belakang saya ada Bapak Wakil Bupati Karimun. Yuk kita samperin dan kita tanya-tanya mengenai wisata kuliner yang ada di Karimun. Halo Sobat Kuliner, saat ini kita bersama Bapak Rocky. Beliau adalah Bapak Wakil Bupati Karimun. Selamat siang Bapak. Kalau bicara soal pariwisata, kuliner biasanya pengalaman pertama yang dicari oleh wisatawan. Menurut Bapak, bagaimana memperkenalkan wisatawan Karimun melalui wisata kuliner yang ada di sini? Baik, terima kasih. Memang kuliner itu khusus daerah Karimun, Kepri, wilayah orang aslinya Melayu. Itu biasanya Melayu sebenarnya enak-enak. Rasanya pas di lidah, makanya banyak yang datang mencari kuliner. Karena itu kuliner yang menjadi makanan khas Melayu tadi, inilah yang harus kita persembahkan, kita sajikan buat para wisatawan yang datang. Ada beberapa memang kuliner-kuliner yang sifatnya tadi khas Melayu, seperti ini kami sedang makan asam pedas, terus ini sambal, belacan, terasi, belacan. Ada beberapa lagi. Itu namanya, kalau itu biasanya orang bilang bakwan, tapi kalau di Melayu tendaram. Nah, tendaram udang, begitu. Beberapa yang menjadi kuliner yang enak di Kabupaten Karimun. Lalu apa upaya pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisata Karimun melalui wisata kuliner? Kami yang pasti memberikan ruang seluas-luasnya kepada usaha kecil menengah. Itu untuk kita dorong supaya usaha kecil menengah yang bergerak di usaha kuliner ini dapat bantuan modal, dapat perhatian dari pemerintah. Baik itu mungkin seperti ini tempat. Nah, tempat ini kan kita berikan mereka, artinya sewa murah terjangkau. Inilah bentuk-bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Karimun kepada pengusaha-pengusaha kuliner yang ada di Karimun. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mau lanjut jalan-jalan menikmati wisata yang ada di Karimun. Sobat Enjoy Karimun, cukup menarik bukan informasi yang disampaikan oleh Pak Rocky Marsiano Bawole selaku Wakil Bupati Karimun?
Ternyata kuliner menjadi salah satu konsentrasi pemerintah untuk memperkenalkan Karimun bagi wisatawan. Ayo, siapa nih yang setuju? Tentu semua setuju ya. Tidak hanya sampai di sini, kita lanjut ke spot menarik berikutnya. Salah satu rekomendasi yang tidak kalah menarik yang kerap menjadi perhatian bagi wisatawan yaitu kuliner tradisional dengan terselip sejuta rasa dan cerita yang dimilikinya. Warung pesisir Kak Uya merupakan sebuah warung sederhana yang berdiri di tengah pusat jajanan Karimun. Dengan ciri khas makanan lokal menjadi opsi terbaik untuk menyantap kuliner tradisional dan memenuhi selera Nusantara. Di sini kalian akan mendapatkan makanan yang super autentik. Bagaimana tidak, olahan bahan makanan yang unik menjadikan suatu masakan yang kaya akan cita rasa. Ada banyak varian menu yang bisa dinikmati, seperti halnya lendot. Makanan yang satu ini merupakan ciri khas budaya Melayu yang memiliki cita rasa gurih dan sedikit pedas di lidah. Isiannya terdiri dari sayur-sayuran seperti kangkung ataupun pakis dan juga ditambah topping seperti udang, siput ataupun cumi-cumi yang biasanya disebut dengan soto. Bagaimana sobat wisata? Bagi kalian pencinta seafood, membayangkannya saja pasti udah bikin ngiler kan? Selain lendot, laksa goreng juga menjadi incaran untuk memanjakan lidah. Makanan yang satu ini berasal dari mie sagu yang dibumbui dengan rasa yang gurih. Di dalamnya juga terdapat perencah berupa udang maupun ikan. Tekstur yang kenyal yang bikin lidah kita semakin bergoyang. Wah, ternyata Sobat Enjoy Karimun, selagi di sini tak puas rasanya jika kita tidak mencicipi berbagai kuliner yang menjadi daya tariknya. Kali ini kita juga akan menyantap makanan khas dari negara tetangga, yaitu prata. Walaupun bukan ciri khas lokal, tapi boleh jadi pilihan terbaik kalian. Semua makanan ini bisa kalian temui di warung yang ada di sekitar coastal area. Untuk harga jangan khawatir, karena nggak bikin kantong kita bolong deh, karena harganya cukup affordable. Kini senja pun mulai menampakkan pesonanya, membuat rasa untuk melangkahkan kaki menyusuri setiap sudut kota yang indah ini. Senyuman, tawa, dan keramahan mengandung berbagai makna untuk dijadikan rasa yang tak terlupakan. Sepanjang jalan berbatas deburan ombak dan lautan biru, hingga pesona UMKM lokal yang memanjakan kulinernya menjadikan daya tarik yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Petualangan ini bukan hanya cerita tentang rasa, namun ianya juga dapat memanjakan mata dan rasa bahagia yang begitu nyata. Negeri nan indah ini betapa berharga dan kaya akan warisan budaya. Dan pengalaman sederhana yang tulus ini memberikan ruang akan pesona yang begitu indah yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Wonderful Indonesia, wonderful Kepri, enjoy Karimun. Ya Sobat Gokes, kembali lagi di Gokes Broadcast Your Story. Saat ini kita masuk ke segmen kedua, yakni implementasi di lapangan dari pembentukan ke penguatan. Nah, karena tadi sebelumnya kita sudah bahas soal fondasi nih. Nah, kali ini kita bahas bagaimana sih implementasi Koperasi Merah Putih ini di lapangan. Langsung ke Pak Dodi ya Pak ya. Bagaimana sih Pak program usaha apa saja yang sudah dijalankan saat ini di Koperasi Kelurahan Air Raja? Dari dalam kelurahan di Koperasi Air Raja, Kelurahan Air Raja ini sekarang yang bergerak sekarang yang baru berjalan hanya berbentuk gerai sembako. Dan gerai sembako ini juga
barangnya juga dibilang cukup lengkap untuk warga yang bisa untuk belanja ke Gerai Koperasi Merah Putih Air Raya. Berarti sementara ini baru gerai sembako. Gerai ya, Pak, sembako ya? saja. Oke. Kalau untuk dukungan konkret dari Dinas Koperasi sendiri, apa nih Pak Riki untuk koperasi-koperasi yang ada di Kepulauan Riau? Baik dari sisi permodalan, pelatihan, ataupun semacam pendampingan gitu? Iya, kalau secara pelatihan, kita kebetulan di setiap kabupaten kota itu lewat dana APBN dari Kementerian Koperasi itu ada sarjana yang direkrut dengan 2 sebutan jabatan, itu ada Project Management Officer dengan Business Assistant. Kalau Project Management Officer itu membantu dinas, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Satu kabupaten kota itu ada 2 orang, itu untuk mendampingi dinas untuk mensupporting semua arahan pusat terkait percepatan pengembangan Koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten kota. Kalau bisnis asisten, dia biasanya kurang lebih 10 rata-rata koperasi didampingi oleh 1 orang bisnis asisten. Bisnis asistennya juga dibekali dengan pengetahuan dan capacity building, dibimtekkan. Koperasi Merah Putih di tahun lalu juga sempat beberapa kali, khususnya Tanjung Pinang ini ada beberapa kegiatan yang dikumpulkan, tidak hanya ketuanya, pengawasnya juga. Bahkan di setiap kita bertemu untuk melakukan bimbingan teknis atau capacity building itu Pak Wali Kota juga menyempatkan hadir untuk memberikan motivasi. Tetapi menurut hemat saya, koperasi ini tidak cukup dilakukan capacity building selevel itu, karena kemampuan entrepreneurship, manajerial yang mumpuni, sampai ke bagaimana sistem yang menggunakan digitalisasi itu diterapkan di koperasi, supaya koperasi bisa efektif dan efisien. Contoh misalnya pada mokaf percontohan level provinsi, yang memang menjadi satu untuk provinsi di level nasional, itu di Desa Kuala Sempang ya, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintam. Itu gerainya itu dibekali dengan sistem yang setiap transaksi itu tercatat setiap hari siapa kasirnya, kemudian dipantau aktivitas penjualannya sampai ada 16 CCTV. Jadi setiap hari itu lewat aplikasi di handphone itu manajer bidang usaha bahkan ketua koperasi bisa memantau transaksi harian, mingguan, bulanan untuk dievaluasi sampai nanti permintaan bahan penting dan bahan pokok apa yang paling laku supaya disesuaikan dengan display produknya setiap hari. Kemudian naik fluktuasi penjualan produk tertentu yang bagaimana di hari apa, di weekend kah, atau di hari kerja karena ternyata mungkin di koperasi itu hilir mudik, ASN dan sebagainya itu nah ini yang tidak semua, belum semua yang sistem manajerial seperti ini dengan digitalisasi itu diterapkan di koperasi. Kemudian sebenarnya ada bisnis-bisnis lain yang bisa dicobai. Misalnya ada contoh koperasi Desa Pengudang Kabupaten Bintan. Itu bermodalkan bangunan bekas desa yang diubah suai menjadi gudang. Mereka itu bekerja sama untuk mensuplai kebutuhan beberapa resort di kawasan Lagoy. Jadi dengan budget yang sedikit, tapi dengan komunikasi dan kerjasama, akhirnya koperasi menjadi rantai pasok kawasan industri pariwisata. Jadi bisa transaksi hariannya itu bisa belasan juta. Tinggal bagaimana mereka mendapatkan permintaan, mengirim, mencatat, lalu mendapatkan profit harian, profit mingguan, bulanan, dan yang bekerja di pergudangan logistik itu juga tergaji oleh aktivitas itu. Jadi banyak ya Pak Dodi, cuman memang itulah tadi
PR-nya masih banyak ya. Jadi yang penting semangat aja Semangat dulu ya, dijaga, semangat. pelan-pelan nanti karena memang Air Raja ini juga belum masih mencari lahan untuk dibangun bangunnya gerainya oleh Agrinas melalui Kodim lewat aktivitas pembangunan yang dibantu oleh TNI di lapangan. Oke, berarti digitalisasi ini juga merupakan target dari pusat juga ya Pak ya Iya. untuk keseluruhan koperasi itu ya. Betul, belum lagi nanti ya Tata, Sobat Gokes, sebenarnya harapan yang sudah direncanakan dari awal itu adalah koperasi ini bisa masuk rantai pasok MBG. Oke. Koperasi ini bisa menghimpun UMKM untuk masuk rantai pasok kawasan industri. Dan ada lagi kerjasama antar koperasi merah putih. Kalau di digitalisasi, koperasi merah putih dengan produk yang sama itu bisa berhimpun, bahkan terkoneksi antara kepentingan koperasi merah putih yang satu dengan koperasi merah putih yang lain, atau koperasi lain yang di luar dari koperasi merah putih. Jadi karena dia belum muncul titik-titiknya, dia belum terkoneksi dan rantai pasok itu masih berproses. Oke, berarti kayak yang tadi ya Pak ya, 7 poin tadi termasuk konektivitas tadi Konektivitas antar koperasi atau antar jejaring bisnis yang lain. ya Pak ya? Iya, oke. Nah, kalau untuk Pak Dodi nih Pak, dalam operasional sehari-hari sebenarnya kendala apa sih yang Pak yang dihadapi, kendala terbesar apa yang dihadapi sampai hari ini? Apakah itu dari sistem manajerialnya, ataukah sumber daya manusianya, atau justru dari partisipasi anggotanya kayak gitu? Kalau ini kalau saya lihat mengenai gerai ini sekarang tadi sudah kita satu juga karena kondisinya juga sangat jauh dengan masyarakat, itu satu kendala kita. Yang kedua itu masalah manajemen, karena kita juga awal, jadi kita terus tetap berjalan untuk memperbaiki, terus untuk selanjutnya kita perbaiki gimana manajemen ini bisa baik. Dan sumber daya manusianya juga begitu, kita mencoba mensosialisasikan mengenai istilahnya voksinya masing-masing. Jadi jangan mereka menunggu saya instruksi nanya ke ketua, apalagi Pak Ketua, tidak begitu. Kita punya voksi, bagian anggota, bagian unit usaha dia punya voksi. Mereka bergerak dengan voksinya masing-masing. Hasil gerakan itu dia laporkan ke kita analisa kembali apa masalah di lapangan. Itu yang kita minta untuk SDM-nya. Mereka ditugaskan untuk bagian usaha, gimana barang geraknya di lapangan. Bagian unit anggota, gimana pergerakannya di lapangan, apa keluarnya. Itu dia kita harus dudukkan lagi nanti, kita bicarakan lagi sebetulnya kayak apa. Gerak kita ke depannya seperti apa, ya itu yang kita anunya. Oke, terkait hal tersebut ya Pak, berarti Pak Riki makin tahu ya Pak ya, kayak gimana kondisi di lapangan, terlebih seperti itu. Nah, untuk dari sisi pemerintah sendiri bagaimana sih Pak mengawasi dan juga memastikan bahwa koperasi ini tuh berjalan secara transparan, kemudian akuntabel dan juga tentunya aman ya Pak untuk masyarakat? Iya, pada kasus yang sudah terselesaikan, awalnya ada masalah tuh yang di Mokaf Percontohan Nasional di Kepri itu yang di Kuala Sempang ya Pak Dodi. Iya. Itu bahkan saat memulai itu masyarakat yang punya warung-warung itu resisten. Jadi kan kadang kita mau ngebesarin koperasi, partisipasi masyarakat mau kita himpun sebanyak-banyaknya, lalu kan ada UMKM dan warung-warung di sekeliling itu kan. Mungkin beda ya, Tanjung Pinang penduduknya lebih banyak, tapi contoh dari yang di Bintan itu, akhirnya ketua koperasi dan bidang usahanya ngedatangin satu-satu dan membuka penawaran baru. Jadi di mana warung-warung yang ada di dusun-dusun, yang ada di pelosok RT RW di kelurahan itu saya ingat itu angkanya 14 titik Pak, 14 titik didatangin, lalu diinventarisir, dikasih penawaran. Udah yang biasanya belanja di tempat tertentu di Tanjung Pinang itu dengan penawaran yang lebih murah dengan jenis dan item yang sama, ambil aja ke Koperasi Merah Putih, lalu mereka akan mendapatkan keuntungan yang sama, bahkan lebih menarik dari kalau mereka belanja grosiran ke luar Bintan atau ke Tanjung Pinang, ke tempat tertentu di Tanjung Pinang.
dan bahkan mereka itu mendapatkan bonus di mana kalau langsung juga ikut menjadi anggota koperasi, Iya. nanti mereka juga bisa mendapatkan Seperti SHU dari SHU, keuntungan ya, koperasi keuntungan. itu. Jadi muter-muter. Artinya memang strategi itu pendekatannya harus persuasif langsung. Jadi kita profesional bisnis saja. Iya. Yang penting itu kan kalau dia menarik masyarakat dan pelaku usaha di kelurahan itu merasa ini untung saya nih. Nah, itu selalu akan berpartisipasi dan akhirnya itu berjalan semua ya. Oke, berarti emang pada dasarnya kalau misalkan itu menguntungkan pasti Iya akan dong. selalu menarik. Ya kan masyarakat nggak mau rugi dia. Iya, Nggak betul. mau rugi. Betul, Pak. Iya, jadi ini benar-benar entrepreneurship nih diskusinya ya. Nah, kalau sampai hari ini Pak, dampak apa sih yang dari koperasi ini terhadap ekonomi masyarakat di Air Raja sendiri khususnya? Dampaknya sih belum nampak Bu, nampaknya karena kita kan baru mulai nih, belum nampak dampak dari perekonomian masyarakat yang daerah sekitar kita lah, belum begitu nampak ke kita untuk ada gangguan apapun juga tidak ada sebetulnya. Malah saya barang yang ada koperasi itu malah saya yang bawa Bu. Saya pergi ke warung kemana, ke pemain-pemain saya tawarkan kami dari Koperasi Merah Putih. Ada barang yang kami tawarkan. Banyak juga Bu, saya sampai malam mau bawa barang itu untuk Wah, ini sampai turun malam Pak, gunung nih pakai ketua mobil sendiri, koperasinya. bawa sendiri, pakai Apa item yang mungkin lebih cepat dijual, Pak? itu di Sembako ya? Sembako Pak, seperti kayak kita sekarang ada 10 tepung terigu segitiga Pak. Itu agak berat kita jualnya Pak. Karena mereka ada nila, ada tepung apa Jenis Oh, tepung-tepungan jenis ya? tepung-tepungan. Oke, Jadi oke, oke. dengan tepung tiga begitu mereka berkata, wah mahal banget itu, mahal tepungnya. Nah, itulah Pak yang di lapangan itu akhirnya ada lagi rentennya ke bawah, tepung ini sekiannya ada lagi yang harga yang pada masyarakat ini menengah kan bisanya itu kan untuk usaha menengah Pak. Untuk Goreng-gorengan, diproduksi untuk lagi produksi ya. kue-kue itu kan maunya Bahan baku. harganya agak di bawah standar tepung biru itu Pak, segitiga Kalau biru. dibanding dengan swalayan modern, harga Koperasi Merah Putih sama aja sebetulnya. sama aja ya? Iya. Hanya tepungnya ini yang kadang-kadang Oh, jadi maksudnya ada merek tepung yang lebih Yang murah lebih kali murah ini? dari itu, Oh, Pak. sedangkan itu tidak dijual di tidak koperasi. di koperasi kita, kalau dana kita kan juga terbatas Pak, dana itu yang kita Ya tidak, gerai Koperasi Merah Putih belum selengkap ya selengkap mini swalayan minimarket, ya, swalayan minimarket gitu ya. Pak. Itu aja kendala yang di lapangannya. Betul. Kalau barang yang lain semua jalan Bu. Saya bawa beras habis, saya bawa ini Ya, semua habis. berarti harus diinventarisir, Bapak jual yang memang dibutuhkan. Iya, dibutuhkan. Yang Saya bawa memang dulu. yang memang laku ya, Ya, kalau supaya bisa muter Pak. atau Bapak nanya, Pak, apa yang Anda survei ya, Pak. Anda yang Iya, itu, apa Pak. yang Anda Saya butuh? nanya Bu, saya Ya kayak nyebar kuesioner gitu, Iya, kuesioner, Google betul. Form. 10 bahan Pokok. pokok penting yang akan disiapkan Koperasi Merah Putih yang Anda pasti beli setiap bulannya. Nah, iya itu memang itu Bisa yang kan? kita Jadi jalankan, ya. bisa Gula, Pak. Kita minyak. stok nanti antar Iya, gitu. saya ngantar sendiri, Wah, Pak. udah. Sebenarnya udah kreatif, cuman tinggal Saya dilanjutin jalan ngantar aja sendiri. biar barang- iya. Karena saya untuk ketua juga, Ketua. saya bertanggung jawab Ketua. dengan Iya. koperasi. Saya akan bergerak terus berjalan terus membawa barang di keluar, saya jual di luar. Semakin banyak Nah. barang yang terjual dengan jumlah item yang semakin banyak juga, itu kan Ada putaran kali nanti, Pak. pot Iya. kalinya jadi bisa buat gaji karyawan. Ya, putarnya itu aja, Pak. Iya. Oke, berarti memang perlu semakin Semangat kreatif kita, dan ya semangat kreatif, ya Pak ya semangat itu untuk perlu. mencari Jangan lemah, peluang-peluang kalau lemah itu. kita makin down kita, Pak. Ya, tapi ini usaha ketua koperasi Pak Dodi luar biasa, sampai mau nganter-nganter pakai Nganter sampai malam saya kendaraan jam 9 pribadi untuk menjajakan bawa jualan. mobil minyaknya kita tanggung sendiri, nggak ada. Kita sebenarnya saya niatnya hanya bekerja sementara ini, kita kan baru Bu, membangun menggerakkan koperasi kita baru. Ya Iya, kita ini istilahnya tidak lihat dulu lah apa nih, Iya, iya. kita Jalan jalan dulu dulu lah. aja ya. Jalan dulu, kita nikmatilah dulu. Hasilnya nanti kita bisa lihat kayak apa hasilnya. Itu Ya, aja. lagi nggak instan ya Pak ya, ini perlu Ya, proses proses. juga. Proses dalam proses. Oke, nah Sobat Gokes itu tadi pembahasan seputar implementasi koperasi khususnya di wilayah Air Raja. Jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan bahas soal arah strategi ke depan terkait Koperasi Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau. Tetap di Gokes, Broadcast Your Story.
Ini bukan hanya tentang perjalanan semata. Menikmati tempat yang tak akan membuat kita tak berhenti bersyukur. Menyaksikan hal-hal menakjubkan serta berbagi cerita. Selamat datang di Trikora Bintan. Potensi wisata alam di Bintan, Kepulauan Riau, sudah dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Potensi ini berjalan seirama dengan budaya dan tradisi yang terus hidup, menyesuaikan diri dan tak lekang dengan pesatnya perkembangan zaman. Akhirnya kita sampai di Pulau Bintan. Selain terkenal karena keindahan alam, Bintan juga memiliki kearifan lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Yuk, ikuti perjalanan saya mengeksplor keindahan alam dan juga budaya lokal Melayu yang saling melengkapi satu sama lain. Let's go! Sobat pariwisata, siapa tidak mengenal Trikora? Hamparan pantai pasir putih yang indah membentang sepanjang 21 km. Sepanjang garis pantai terdapat perkampungan nelayan berjajar rapi hingga deretan resort mewah yang mudah dijumpai. Kalau sobat berwisata, pemandangan pantai Trikora memang indah. Namun, belum lengkap rasanya jika tidak ditemani dengan suguhan air kelapa segar dan juga makanan khas Bintan, otak-otak. Makanan lezat khas Melayu ini berbahan dasar ikan. Menikmatinya bersama air kelapa segar membuatku betah berlama-lama di sini. Deretan pohon kelapa beserta deburan ombak menjadi pelengkap sempurna dari pemandangan pasir putih yang memukau. Dari Trikora, perjalananku berlanjut ke Desa Brakit untuk melihat secara langsung suku Melayu asli Bintan. Suku laut di Bintan merupakan salah satu dari 44 suku laut yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, salah satu suku asli Melayu yang masih mempertahankan tradisinya adalah suku laut. Mereka masih hidup nomaden dengan sampan yang beratapkan daun nipah atau yang biasa disebut kajang. Selain menjadi alat untuk mengembara mencari hasil laut, suku laut tinggal di atas kapal. Hasil laut ditangkap menggunakan alat tradisional, tidak berlebihan agar laut tetap lestari. Tangkapan yang didapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sore tak terasa sudah menjelang. Perjalananku berlanjut ke salah satu desa penghasil ikan teri atau bilis di Kabupaten Bintan. Di sini terdapat pemandangan laut yang dipenuhi bagan apung atau biasa masyarakat Kepri menyebut dengan sebutan kelong.
Sobat pariwisata, Malang Rapat merupakan sentra penghasil perikanan di Kabupaten Bintan. Salah satu metode yang digunakan dalam penangkapan hasil laut yang sudah digunakan sejak turun-temurun dan terus berkembang adalah menggunakan kelong apung. Mayoritas nelayan di sini menggunakan kelong apung untuk menangkap bilis dan hasil laut lainnya. Kelong apung berukuran 2 kali 3 meter dengan susunan kayu yang diapungkan menggunakan tong-tong plastik. Jaring untuk menangkap ikan terdapat di bawah lantai kelong yang akan diturunkan untuk menangkap ikan di permukaan. Kelong apung memiliki lampu yang terang untuk mengundang ikan masuk terperangkap ke dalam jaring. Bilis hasil tangkapan dimasak langsung untuk selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari jika para nelayan sudah kembali ke daratan keesokan harinya. Pengalamanku kali ini membawa makna yang sangat mengesankan tentang alam yang luar biasa dan masyarakatnya yang ramah, memberikan cerita yang berbeda. Aku menyaksikan secara langsung kerekatan antara potensi wisata dan budaya yang hidup secara kolektif. Serta tergambar dari setiap sendi-sendi kehidupan di Bintan. Halo Sobat Gokes, kembali lagi bersama kami. Di segmen ketiga ini kita akan membahas seputar rencana ke depan terkait Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, langsung aja ke Pak Riki nih. Pak, bagaimana sih arah pengembangan Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan ini dalam beberapa tahun ke depan, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau? Iya, memang hari ini sebagaimana arahan dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, termasuk juga komitmen Pak Wali Kota selaku Satgas Provinsi dan Kabupaten Kota, Koperasi Merah Putih ini penting bagi Kepulauan Riau. Karena apa yang menjadi keinginan besar lewat asta-citanya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, karakter Kepri yang kepulauan ini sangat relevan untuk bisa biaya tinggi logistik, potensi perikanan kelautan, hubungan antar pulau, termasuk juga bagaimana mengamankan inflasi lewat bahan pokok bahan penting, itu bisa dilakukan melalui Koperasi Merah Putih. Sudah terlihat bangunan fisik di mana-mana, ada gerai yang begitu megah, ada aktivitas pergunungan di dalamnya, kedepannya akan disupport dengan berbagai fasilitas pendukung, dan semangat di Kepri mudah-mudahan tidak menurun. Bahkan rancangan digitalisasi juga sudah disiapkan oleh Kementerian Koperasi. Jadi tinggal bagaimana berinovasi sesuai dengan potensi dan kelebihan dan keunggulan dari karakter setiap desa dan kelurahan di Kepri yang berbeda-beda. Tanjung Pinang ini ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Ada 18 kelurahan di sini dan jumlah penduduk yang lebih besar karena dia di perkotaan ketimbang di desa ini sebenarnya menjadi modal awal. Dan karena kita bukan wilayah yang agraris, cara berpikir untuk mengembangkan potensi entrepreneurship lewat potensi yang ada tentu dominan pada bagaimana kebutuhan masyarakat, khususnya anggota koperasi yang bergabung kepada Koperasi Merah Putih ini terpenuhi. Itu sudah menjadi bisnis yang cukup menjanjikan.
tadi Pak Dodi menyinggung sudah berjalan tapi belum optimal karena dia harus door to door ke masyarakatnya untuk menjajakan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ternyata ada beberapa masyarakat yang begitu ditawari tepung merek tertentu, dia menginginkan tepung merek yang lain. Nah, ini kan sebenarnya kalau dibikin secara sistem, bisa saja mungkin aktivitas yang diinginkan masyarakat juga dicatat sebagai fenomena yang bisa dianalisa melalui data agar betul-betul apa yang dibutuhkan itulah yang disiapkan. Apa yang dibeli itulah yang dijual. Jadi saya pikir masih banyak potensinya. Dan hal lain yang perlu dikembangkan, bila mana gerai ini sudah bisa dioperasikan, tentunya tidak hanya bahan pokok, bahan penting saja yang bisa dijual. Bahkan mungkin dengan inovasi dan kreativitas, Koperasi Merah Putih bekerja sama dengan perusahaan tertentu atau prinsipal tertentu juga menjual yang lain-lain yang dibutuhkan masyarakat, seperti alat tulis, alat kantor, buku-buku, kertas, dan sebagainya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya anak sekolah dan pelajar. Atau tidak menutup kemungkinan Koperasi Merah Putih juga bisa menjadi mini showroomnya kendaraan listrik contohnya, seperti itu, yang juga ikut membantu pemerintah, tetapi orientasinya adalah bisnis. Mau dia sembako, mau dia alat tulis ATK, ataupun dia misalnya elektronik atau kendaraan listrik atau motor listrik misalnya, semua itu dilakukan dengan bentuk kerjasama yang profesional dan menguntungkan bagi koperasi dan anggota untuk kesejahteraan koperasi dan kesejahteraan anggota. Itu bisa dilakukan. Oke, berarti itu adanya rencana integrasi ya Pak ya, antar koperasi dengan beberapa lini bisnis yang lain, termasuk juga digitalisasi tadi ya Pak, untuk rencana ke depannya. Oke, nah itu kan kalau dari sisi dinas atau pemerintah nih Pak. Kalau dari Pak Dodi sebagai ketua koperasi, kita akan lihat apa strategi dari koperasi sendiri nih Pak untuk tetap aktif, berkembang dan tentunya tidak mati suri gitu Pak. Nah, kalau untuk koperasi sekali untuk motivasinya kita tetap terus mengajak masyarakat untuk tetap bergabung bersama koperasi untuk memajukan koperasi ini sendiri, dan juga untuk keanggotaannya juga itu tetap aktif untuk bisa bergabung seperti mana yang diharapkan oleh koperasi itu sendiri, bahwa koperasi ini gunanya ya untuk kita juga, tidak untuk orang lain. Itulah kenapa kita tetap menjangkau masyarakat untuk kasih masukan, arahan, tujuannya apa, keuntungannya apa, itu tetap kita motivasikan terus untuk mengajak masyarakat bergabung ke koperasi. Ya, berarti tetap diupayakan ya Pak ya, diupayakan terus ya. Walaupun masyarakat ada sedikit agak menolak, tapi kita coba terus sampai duduk, sampai ngopi, sampai bermain, kita coba masukkan terus masukannya supaya mungkin suatu saat mereka ada kegiatannya, oh iya mungkin ada manfaatnya, mereka mau bergabung. Iya, karena mungkin belum ketemu nih Pak, butuhnya di mana gitu. Iya. Nah, kalau untuk sampai saat ini Pak, gimana sih cara koperasi menarik minat generasi muda untuk ikut terlibat? Kalau boleh tahu sekarang ini yang dominan di Koperasi Air Raja, apakah usia muda ataukah usia yang mungkin lebih lanjut? Ini kalau di koperasi sekarang yang ada ini sekarang yang sudah berkeluarga semua masih Bu. Iya, karena kita memasukkan ke generasi muda ini kan gampang-gampang sulit Bu. Generasi muda sekarang ini kalau nggak ada kegiatan, nggak ada uangnya, mereka nggak mau. Mereka pokoknya yuk ayo kerja, ada duitnya tak? Ngomongnya begitu tuh. Mengajak itulah kita membujuk generasi muda ini Bu agak sulit karena mereka sibuk dengan gadgetnya Bu, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Jadi kalau kita ajak gitu, kita udah kawan, ajak ngopi duduk, kita cerita, ada duitnya nggak Pak? Maksudnya ada gajinya gitu. Jawabnya ada. Gitu. Bergabung dulu bergabung duitnya. Ada duitnya gitu. Jadi mereka taunya diajak bergabung, ada duitnya nggak Pak? Ajak kerja bergabung sama koperasi, tanya ada gajinya nggak Pak? Begitu mereka. Jadi dia bilang kita kerja dulu lah, kerja, nanti kita tengok hasilnya kayak apa. Mereka nggak mau Bu, mereka masih berat. Dia taunya mereka tuh kerja ada uang.
Karena generasi muda sekarang begitu tipenya Pak, dia mau kerja tuh harus Iya. ada uang. Atau mungkin bisa dirangkul, suruh dia yang mikir. Kita ajak duduk sama-sama. Ayo, ini ada wadah, silakan dimanfaatkan, terserah idenya apa, tapi membuat kalian bisa aktif atau bisa profit di wadah ini. Tapi ya itu seni kita untuk merangkul ya, karena Iya. segmen ya Pak Dodi, segmen yang udah senior ya, yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, bahkan yang remaja atau Gen Z ya bahasanya, Gen Z, iya. itu pendekatannya Berbeda. tentu Berbeda, berbeda-beda. iya, berbeda. Ya. Berarti sampai saat ini Bapak masih berusaha untuk ngajak ngobrol ya Iya, Pak ya ngobrol. setidaknya ya Mas Tiap ya? malam saya ajak anak-anak muda yang di sekitar perumahan tuh Itu yang pakai bahasa Inggris Pak, mungkin agak lebih keren Pak Dodi. kita tak apalah, saya agak berat sedikit, tapi saya maunya kan ada input dari mereka Bu. Apa saran mereka, mau mereka tuh apa, ada masukan lah Bu. Jadi kita juga menganalisa, Iya. oh begini, kalau Gen Z ini begini cara program berpikirnya, gimana cara mendekatnya itu harus kita dekati terus. Gimana mereka bisa terbuka. Karena masa depan mereka agak panjang Bu. Iya. Mereka punya masa depan yang panjang, mungkin sesaat mereka bisa berdiri di koperasi ini untuk menjadi pengurus koperasi dengan kemampuan yang mereka habis sekolah atau apa, punya ilmu berbeda-beda kan. Kalau udah bisa bergabung, bisa mendiri koperasi ini ya alhamdulillah. Karena kita kan per generasi ini Pak. Dia Bertukar ada tuh inovasi di satu kelurahan di Bintan tuh yang dia buat karena sasarannya Gen Z. Jadi kalau belanja di Koperasi Merah Putih bonusnya itu kuota. Iya kota. Karena Ya, Gen Z ini kan suka main game ya. Game, ya, Jadi itu. kalau bonusnya itu gula, dia bilang, gula buat apa ini? Buat emak saya nih kalau dikasih bonus ini. Tapi begitu ditukar dengan poin atau sesuatu yang benefitnya adalah untuk membuat aktivitas dia itu terpenuhi. Jadi mikir gitu, jadi daya tarik. Oh, ini bonusnya bukan gula pasir nih, bonusnya bukan tepung, tapi bonusnya adalah Data, poin poin yang data. ditukar bisa jadi ganti kuota. Itu juga kadang. Menarik, Iya, menarik. malah Bisa kalau untuk ini ya. ada satu koperasi ide baru. juga itu Koperasi Merah Putihnya dibuat kafe di sebelahnya, lalu ada yang kopi 10 ribuan, lalu disiapkan di situ catur, batu domino, sama PlayStation. Ada. Terus internet gratis. yang gratis, yang membuat tapi kopinya bayar ya. Iya. Jadi dia itu jadi dagangan Koperasi Merah Putihnya, dia nongkrong dengan fasilitas yang terpenuhi. Akhirnya malah koperasi itu bisa bikin mini turnamen. Yang ikut turnamen itu bayar. Jadi kayak mini IO Koperasi Iya. Merah Putihnya. Pertama dipancing dengan fasilitas, lalu ternyata sudah rame, tiba-tiba dibikin event mini. Jadi setiap minggu berbeda-beda. Jadi satu bulan ada 4 event setiap minggu. Di weekend pertama itu domino, weekend kedua itu PlayStation, weekend ketiga itu. Jadi tempat berkumpul di mana akhirnya rame, dan rame itu bisa jadi tempat tongkrongan, tapi tetap orang jadi ngelihat ya. Jadi kadang masyarakat itu Pak Dodi saya lihat kalau rame jadi penasaran. Penasaran betul. Kenapa orang di situ rame gitu? Akhirnya malah tertarik datang melihat, dan aktivitas yang menguntungkan dia ambil kesempatan, dan penawarannya bisa kita kasih. Kira-kira gitu deh. Oke, menarik inovasinya. banget ya Pak. Berarti bisa jadikan salah satu Iya. ide nih buat Iya, Pak Dodi bisa. nih untuk menarik generasi muda Yakin, bergabung bisa. bersama Koperasi Merah Karena Putih. generasi muda tuh sebenarnya banyak ya. Banyak, Jumlahnya banyak, jumlahnya signifikan. Iya betul. Jadi bikin mini-mini turnamen. Sebenarnya mini turnamen itu tidak sengaja juga. Jadi akhirnya dilihat, udah, terus kita kasih ide, dibikin selang-seling. Jadi jangan hanya domino aja, setiap minggu beda-beda. Tapi itu jalan, jadi langsung. Tapi tetap jualan. Iya. Dan Jualan, iya. nyata-nyata turnamen itu bayar pendaftaran, ada hadiah, panitianya juga dapat cak kopi. Iya. Jualan di gerai Iya, itu iya, menjadi iya. laku. Oh, itu multiplier efek dari kreativiti. Kegiatan itu, Pak. Ya. Iya, oke. Nah, mungkin dari Pak Kadis boleh memberikan apa ya istilah pesan untuk masyarakat, khususnya generasi muda ini, untuk gimana sih kita membangun Koperasi Merah Putih itu, sekaligus closing statement, Pak. Koperasi Merah Putih baik desa maupun kelurahan, khususnya di Kepulauan Riau ini, apalagi ini adalah kota Tanjung Pinang, kota yang kita cintai sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau, ini
menjadi satu kesempatan emas yang harus kita manfaatkan karena lembaganya sudah berdiri, badan hukumnya sudah berdiri, pemerintah juga betul-betul sangat mendukung ya, dari gubernur, wali kota ya sampai ke lurah, camat, RT, RW semuanya sepakat bahwa ini adalah kesempatan kita untuk berdikari, untuk mandiri, untuk mengelola potensi masyarakat di kelurahan kita, di desa kita menjadi potensi yang mensejahterakan. Tinggal bagaimana kita berembuk untuk menciptakan kreativitas-kreativitas agar putaran ekonomi itu dapat berputar dengan baik, tidak ada yang dirugikan dan menciptakan ekosistem ekonomi yang menguntungkan dan mensejahterakan. Jadi semangat, yakin, belum berhasil dengan cara yang satu, pindah ke cara yang dua, cari cara yang tiga, tapi level caranya itu harus dinaikkan. Strategi, inovasi, kreativitas dicoba lagi. Dan yakinlah bila mana ini sudah terlihat tanda-tanda keberhasilannya, partisipasi akan meningkat. Apalagi kalau udah ada testimoni. Ya, sih. Tata ya. Karena orang lebih percaya. Cerita. Betul, saya begitu terima tawaran Pak Dodi itu, betul diantar ke rumah saya. Saya awalnya nih masak, produksi, saya UMKM di dapur, saya butuh tepung sama telur misalnya. Begitu Pak Dodi antar ke rumah, saya bilang, Pak tolonglah diantar, harganya sama, bedanya diantar. Jadi saya fokus aja di dapur, produksi, barang yang saya butuhkan tinggal saya WA ke admin Koperasi Merah Putih diantar. Contoh begitu. Jadi testimoni itu diviralkan, agar yang lain juga ngikut. Udah pokoknya apa-apa silakan tunggu di rumah. Koperasi Merah Putih akan setia dengan senyuman mengantar ke rumah. Kan begitu. Itu bisa dilakukan pelan-pelan. Dan insya Allah saya doakan semangat Pak Dodi. Ya, siap, Pak. Mudah-mudahan dari momentum silaturahmi di GoCast bersama sahabat GoCast di GoTV ini membangkitkan semangat. Salam kepada seluruh struktur jajaran di bawah. Siap, Pak. Termasuk Pak Lurah sebagai pengawas. Ya, siap. Supaya semangat ini ditularkan menjadi virus kebaikan dan muncul kemandirian untuk suksesnya Koperasi Merah Putih Kelurahan Air Raja yang kita cintai dan kita banggakan. Siap. Nah, Sobat GoCast, itu tadi pembahasan kita terkait fondasi dan juga peta jalan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau. Ternyata menarik sekali bagaimana perkembangan Koperasi Merah Putih dari awal hingga hari ini cukup menarik tentang dan juga walaupun tantangannya sangat beragam, tapi hingga saat ini salah satunya Koperasi Air Raja menunjukkan bahwasanya dengan konsistensi dan juga kemauan Pak Dodi mampu membawa koperasi ini terus berjalan hingga hari ini. Nah, semoga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kepulauan Riau bisa terus berkembang tidak hanya sebagai program ya tentunya, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi di Republik Indonesia ini. Nah, saya Natasha Destata mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga Sobat GoCast yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode GoCast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.